Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber. Channel yang mencoba mensiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang salah satu dari 25 Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Ia tinggal di Amalek dan berdakwah untuk kabilah Yaman, Mekah. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Ia meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Secara tradisional, ia dianggap sebagai bapak bangsa Arab. Nabi Ibrahim berhijrah meninggalkan Mesir ke Palestina bersama istrinya Sarah dan Hajar. Ia membawa juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Untuk sesuatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi. Dijauhkanlah Ismail bersama Hajar, ibunya, ke suatu tempat di mana ia dan Ismail ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail menaiki unta tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Berjalanlah unta itu dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota, masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Mekah. Berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada. Disitulah ia meninggalkan Siti Hajar bersama putranya hanya dengan bekal sekedarnya. Sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir. Yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina dan dalam waktu-waktu tertentu berkunjung ke Siti Hajar dan Ismail yang berada di tanah Mekah. Saat Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan, seorang putra yang diharapkan menjadi pewaris dan penyambung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan kurban oleh tangan si ayah sendiri. Namun sebagai seorang nabi pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada hal lain. Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa dia mengamanatkan risalahnya. Nabi Ibrahim tidak membuang masa lagi. Ia berazam atau berniat tetap akan menyembelih Nabi Ismail putranya sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Berangkatlah Nabi Ibrahim menuju Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku, insya Allah, sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah
yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah pedangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat, dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai. Lalu diambillah pedang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang pedang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke pedang yang mengkilap tajam di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Berkatalah ia kepada ayahnya, "Wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah telungkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi pedang itu tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail walau ia telah ditelungkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, pedang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, pedang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya. Dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan pedang yang dipegangnya. Inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Nah, itulah kisah Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim sebagai bukti ketakwaannya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan akan cerita-cerita Islami lainnya dari channel kami. Sekian untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.